Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita melalui kehidupan kita dengan penuh kebaikan Tuhan, dan kita melihat pertolongan Tuhan yang tak pernah habis di setiap kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada bersama-sama beribadah melalui ibadah live streaming GBI Makroyen, kita yakin dan percaya itu semua karena Tuhan ambil kendali di setiap kehidupan kita. Tuhan hadir di tempat ini, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara di mana saudara berada saat ini. Mari bawa yang terbaik buat Tuhan kita pagi ini. Bawa korban pujian kita, bawa ucapan syukur kita, dan biarlah ini semua menjadi berkat bagi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, kita akan mulaikan ibadah kita, dan kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau mengizinkan kami untuk ada saat ini Tuhan. Terima kasih, berkat anugerah-Mu kami bisa bertemu kembali Tuhan lewat ibadah kami ini Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati buat ibadah kami ini Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus terjadi buat tempat ini, buat jemaat-jemaat Tuhan, buat teman-teman kami yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Di dalam nama Yesus kami semua dijamah oleh Roh Kudus. Biar kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan kami rasakan pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan berglori bagi Tuhan kita. Dan kita angkat pujian yang berkata, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita pagi ini, sebab Dia telah memberikan yang terbaik buat kita. Haleluya. Oh, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan
Haleluya. Hanya aja, hanya Tuhan kuasa. Jiwaku ditebus Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, hanya Tuhan. Oh yes, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, hanya Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang yes, amin. Hanya Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib. Yes, yes. Hanya Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, jiwa kami. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh. Haleluya, bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Haleluya, kita percaya kita akan mengalami kebaikan Tuhan di tempat kita berada. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu membawa kami mengalami segala kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Segala kebaikan Engkau curahkan di hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami dan Engkau limpahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu Tuhan karena Engkau baik buat kami, karena kesetiaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Oh, angkat pujian yang berkata, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Amin Tuhan. Hidupku dalam-Mu, oh, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikan-Mu. Genap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mulia, yes, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, oh Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih
sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau. Haleluya, kami puji Kau. Kau Bapa yang mulia, Yesus pemegang hidup kami. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Segenap hati kami berikan padamu, Yesus Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, oh terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Setialah base, Hosana, Hosana. Jama kami Tuhan, layakan kami. Oh hilalah base, lalaba, sitialah base, Hosana. Kami mau yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami berserah padamu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih, kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Ini kami Tuhan, hati kami siap Tuhan, hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, oh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, Bapa yang baik. Kami mau berikan hati kami Tuhan untuk menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berikan hati kami untuk penggenapan firman-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu. Engkau baik. Oh, menggenapi firman, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai diakan. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, benar dalam rencana-Mu dan karya. Kami serahkan hidup kami, Yes, bunyikan dengan roh Tuhan. Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna, amin. Yes, haleluya.
Haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah, dimanapun engkau berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Lewat ibadah online ini kami tetap diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, seluruh sahabat-sahabat Facebook yang mengikuti ibadah pagi hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan datang bersama-sama dengan kami. Terima kasih menguatkan kami, memberi kami semangat yang baru, dan Roh Kudus mengurapi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami siapkan hidup kami saat ini untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi, walaupun masih dalam medsos ya, lewat ibadah online pada pagi hari ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam setiap keluarga-keluarga, dan Tuhan ada di dalam setiap ibadah kita pagi hari ini. Nah saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang firman Tuhan. Jadi judul khotbah saya adalah firman yang memberi kehidupan kekal. Nah mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16, kita akan baca ada sebuah ilustrasi cerita di sana, di mana kita bisa melihat gambaran betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah mari kita baca Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat 19. Sahabat di rumah, ya, teman-teman Facebook maupun jemaat GBI Makaruyan yang ada di Modoinding, yang ada di rumah-rumah, kita akan baca Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dan seterusnya. Judulnya di sana adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai baca ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat terseberang, yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas bagaimana situasi orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana Alkitab menceritakan pada akhirnya mereka berdua meninggal dunia, mati saudara ya. Dan saudara, Alkitab bercerita Lazarus ketika dia meninggal, dia ada di pangkuan Abraham yang ada di sorga saudara. Jadi Lazarus yang miskin ini meninggal dan dia mati dan dia ada di sorga bersama dengan Abraham saudara. Dan Alkitab bercerita orang kaya ini pun meninggal. Dan orang kaya ini ketika dia meninggal saudara, dia mengalami siksaan yang begitu luar biasa di alam maut. Ini ceritanya saudara. Dan karena dia mengalami siksaan ini saudara, dia sangat menderita saudara. Sehingga dia berkata kepada Abraham, tolonglah celupkan ya. Dia minta supaya dicelupkan jari dan meneteskan air kepadanya dia karena ia sangat menderita. Ya, ayat 24 dia berkata kepada Abraham, Abraham tolong suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya karena dia kepanasan di dalam neraka, di alam maut dia begitu kepanasan. Begitu menderitanya sehingga dia membutuhkan 1 titik air saja, saudara ya. Jadi ternyata ada waktunya 1 titik air lebih mahal dari kekayaan kita. Ada waktunya, ada masanya kita menyaksikan firman Tuhan dengan jelas. Ya, orang yang sangat kaya ini ketika dia meninggal dan ketika dia disiksa di neraka, saudara, dia hanya membutuhkan 1 tetes air, ya, dicelupkan supaya dia bisa menyejukkan tenggorokannya, saudara. Nah, saudara, dan akhirnya Abraham berkata, aduh, kami tidak bisa ke sana dan kamu pun tidak bisa ke sini. Ada suatu tempat yang memisahkan kita dan tidak bisa terseberangi, saudara. Makanya saya mau katakan surga dan neraka itu terpisah. Dan kita tidak akan mampu untuk mengubah situasi ketika hal itu terjadi, saudara. Sama seperti ini, saudara. Cerita nanti sebentar kita akan lihat. Dan akhirnya cerita ini mengatakan orang kaya ini berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang 27 ya. Ayat 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi orang kaya ini meminta kepada Abraham supaya Abraham kembali menyuruh Lazarus itu pergi ke dunia. Kepada siapa? Kepada keluarga dari orang kaya ini. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Jadi maksud orang kaya ini menyuruh Abraham supaya kalau boleh Lazarus kembali ke bumi dan memperingati keluarganya. Masih ada 5 keluarganya, supaya orang Lazarus ini memperingati keluarganya ini supaya keluarga ini jangan sampai masuk ke tempat orang kaya yang sementara disiksa. Supaya tidak masuk ke dalam alam maut, supaya tidak masuk ke neraka. Ini maksud tujuan orang kaya ini. Tetapi lihat, pada akhirnya segala sesuatu itu yang saya katakan tadi sulit dan susah dan sudah tidak bisa lagi diubah. Makanya saya katakan penyesalan di akhir tidak akan bisa mengubah apa-apa. Sebabnya hari-hari ini mari kita mulai menyesal di awal-awal. Menyesal apa? Menyesali hidup kita. Supaya hidup kita yang apa yang perlu kita sesali, hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita yang tidak mencintai Tuhan, hidup kita yang hidup di dalam dosa, mulai hari ini kita mulai menyesali semua itu. Supaya nanti saudara akan melihat bahwa penyesalan di awal-awal hari-hari ini akan membawa kehidupan yang berbahagia. Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa waktu untuk kita mengoreksi hidup kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini kesempatan buat saudara dan saya untuk memantapkan kembali kualitas manusia rohani kita. Tidak pernah ada yang kebetulan. Walaupun di satu sisi kita mulai melihat ada penderitaan. Secara badani kita melihat ada kesusahan besar yang terjadi dan akan terjadi dan lebih akan terjadi ke depan, saudara. Tetapi ada keuntungan rohani yang selalu saya katakan. Hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk kita mengevaluasi hidup kita. Supaya hidup kita didapati oleh Tuhan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya di dalam cerita ini ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi orang kaya ini menyuruh Abraham, supaya Abraham menyuruh Lazarus ini, supaya Lazarus pergi menginjili orang-orang yang masih di bumi. Supaya orang-orang yang masih di bumi, keluarga dari orang kaya ini tidak masuk neraka. Tetapi Abraham menjawab orang kaya ini, Abraham bilang, pada mereka ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Atau saya gambarkan kepada mereka sudah ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Musa, apa yang dikatakan di dalam kitab para nabi, itu adalah firman Tuhan. Sehingga Abraham berkata, kepada mereka sudah ada firman. Sudah ada kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Ada kesaksian firman Tuhan, ada cerita firman Tuhan. Ya, di mana di dalam semuanya itu akan menjadi pedoman bagi kita untuk membawa hidup kita supaya kita tidak seperti orang kaya ini. Tetapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang akan masuk ke surga nanti. Tetapi di sini firman Tuhan berkata ayat yang ke-30, tetapi orang itu berkata, tidak Bapak Abraham, sekiranya ada orang yang mati bangkit dan datang menginjili kepada mereka, pasti mereka bertobat. Tapi itulah pikiran manusia. Pikiran manusia itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Ada begitu banyak orang, Tuhan, kalau saya sudah diberkati saya akan begini-begini. Tuhan, kalau saya dijawab oleh Tuhan saya akan begini-begini. Tuhan, kalau saya sudah pensiun saya akan melayani Tuhan. Tuhan, kalau saya diberkati dengan usaha ini saya akan begini, begini dan begitu. Tetapi ada begitu banyak orang menyangkali apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya. Sehingga perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya, saudara. Nah, makanya saudara, orang kaya ini berpikir kalau mungkin ada orang yang mati bertobat dan menginjili mereka, mereka akan bertobat. Tetapi di sini Abraham sangat jelas mengatakan ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berbicara pertobatan adalah berbicara bagaimana kita mau taat mendengar, saudara.
mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Pertobatan manusia itu tidak didasarkan oleh mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang ada orang yang bertobat karena mujizat. Tetapi mujizat tidak menjadi ukuran baku, di mana mujizat itu seakan-akan yang membawa orang dalam pertobatan. Karena fakta mengatakan ada banyak orang sudah mengalami mujizat dengan Tuhan. Banyak mengalami mujizat dengan Tuhan, tetapi hidupnya tidak dalam pertobatan. Bahkan ada banyak orang melihat mujizat. Ada banyak orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat terjadi. Tetapi tidak mengubah kehidupannya apapun. Tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Tidak mengubah karakternya. Tidak mengubah sifatnya. Makanya saya katakan, mujizat tidak menjadi ukuran untuk kita bertobat. Tetapi firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, ya, memberikan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Siang dan malam kata Mazmur 1, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka firman Tuhan itu yang akan menjadi jaminan kita ketika kita mendengar, mempercayai, membaca firman Tuhan, menyimpan di hati, menjadi guidance, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Mazmur 19 ayat 105, menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Itulah yang akan menjadi jaminan kita untuk kita hidup dalam pertobatan yang benar bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam cerita ini saya menyaksikan ayat-ayat terakhir. Dan ketika saya baca ini, saya menemukan fakta. Ya, memang ada begitu banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Mereka ragu akan firman Tuhan. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen bahkan sudah ada firman Tuhan, banyak firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Jadi betapa firman Tuhan ini penting dalam hidup kita. Untuk firman Tuhan ini menguasai kita, menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya katakan tadi, mujizat tidak menjadi ukuran untuk kita dibawa Tuhan dalam pertobatan yang benar. Tetapi bagaimana kita mengetahui firman ini, belajar firman Tuhan ini, dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini akan menjadi jaminan kita. Jaminan orang percaya untuk masuk ke surga adalah bagaimana hidupnya disesuaikan dengan firman Tuhan. Hidupnya sepadan, kata Pak Rasul Paulus, hidupnya sepadan dengan firman Tuhan. Hidupnya menjadi sama dengan firman Tuhan. Yakobus berkata, jadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk menjadi senjata untuk menyerang orang lain. Firman Tuhan bukan untuk menjadikan kita untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan itu harus kita jadikan hidup, gaya hidup untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu setiap hari semakin mengubah kita. Semakin hari semakin lama firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Maka firman itu akan semakin hari akan membuat hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, sangat susah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sepertinya sulit untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus sangat susah. Ya, memang sangat susah. Karena kita tidak mau mengikuti firman Tuhan. Kita terlalu banyak pertimbangan dalam pikiran kita. Kita terlalu banyak penolakan akan firman Tuhan. Terlalu banyak ditimbang-timbang di dalam pikiran kita, apakah firman Tuhan ini menguntungkan saya atau tidak. Bahkan saya menyaksikan akhir zaman ini, ada begitu banyak orang yang tidak siap untuk memasuki penderitaan bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak siap untuk menderita bersama dengan Yesus. Untuk bagaimana dia menderita secara badani, demi dia mempertahankan imannya, demi dia supaya kebenaran itu ada. Mereka tidak siap untuk hidup seperti
hal itu saudara. Manusia sekarang lebih suka yang senang. Manusia sekarang lebih suka yang menyenangkan hatinya, menyenangkan hidupnya. Makanya ketika dia baca firman Tuhan, kalau boleh jangan itu firman yang susah-susah. Jangan itu firman yang sulit-sulit. Jangan itu firman pikul salib. Jangan itu firman sangkal diri. Jangan itu firman kesusahan dan kesulitan dan sebagainya. Saudara, hati-hati saudara. Oleh sebab itu, di dalam cerita ini saudara, jelas Abraham berkata kepada orang kaya itu, di bumi ada kesaksian Musa, ada kesaksian para nabi. Kalau mereka tidak percaya dengan itu, sekalipun ada orang mati bangkit dari kematiannya dan datang menginjili kepada mereka, mereka tidak akan bertobat. Makanya saudara, saya mau katakan, hidup kita ditentukan oleh sikap hidup kita. Bagaimana kita mencintai firman ini, bagaimana kita menguasai firman ini, bagaimana kita belajar firman Tuhan ini untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau katakan, menjadikan firman Tuhan ini untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan. Memang saudara, kita manusia akan berhadapan dengan kelemahan kita. Karena untuk melakukan firman Tuhan itu bukanlah perkara yang sangat gampang. Akan ada jatuh bangunnya. Tetapi perkaranya mau enggak kita mencintai firman Tuhan? Mau enggak kita menjadikan firman Tuhan menjadi hobi, menjadi kesukaan, sehingga kita akan mencapai Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Bagaimana kita menjadi orang yang dikategorikan orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga hidup kita benar-benar dikuasai oleh firman, bukan untuk menjadi pengetahuan saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi bagaimana ketika kita mengetahui seluruh firman itu dan kita mulai belajar melakukannya, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau fokus hidup kita seperti ini, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Ada begitu banyak orang lebih cenderung melihat orang lain daripada melihat dirinya. Ada begitu banyak orang yang lebih cenderung melihat orang lain di dalam pengiringannya melakukan firman daripada dia melihat dirinya apakah dia sudah melakukan firman Tuhan. Nah, oleh sebab ini adalah masa, ini adalah waktu untuk kita mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita menjadikan setiap hari firman Tuhan ini berkuasa? Firman Tuhan ini yang menguasai kita. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, setiap hari, setiap waktu. Dan sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Dan ini akan menjadi modal bagi kita. Orang kaya ini cuma bilang kepada Abraham, Abraham, tolonglah Lazarus pergi akan petapi rumah, masih ada 5 keluarga saya. Supaya Lazarus ingatkan mereka sungguh-sungguh. Supaya Lazarus ini benar-benar pergi mengingatkan, menyampaikan firman. Supaya mereka jangan seperti orang kaya ini. Nyandak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak menikmati surga itu. Nah saudara, Abraham hanya memberikan jawaban yang sangat sederhana. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca ayat yang 28 sampai 31 tidak terlalu sulit. Abraham cuma bilang kepada mereka sudah ada firman Tuhan. Kepada mereka sudah ada kesaksian para nabi. Ya, ada hukum Musa. Lakukan saja itu. Saudara, hari ini apa yang ada padamu? Engkau sudah banyak firman Tuhan. Engkau sudah memiliki firman Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau melakukan firman Tuhan itu? Sudahkah engkau sementara bekerja melakukan firman? Karena saya mau katakan, jaminan kita masuk surga adalah ketika kita mulai melakukan firman Tuhan itu di setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena surga itu bukan hanya berbicara mujizat. Surga itu bukan berbicara tentang berkat Tuhan. Tapi surga itu berbicara bagaimana ketaatan, kesetiaan kita di dalam kita melakukan firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang lupa ketika dia melakukan firman Tuhan sebenarnya mujizat itu akan terjadi. Tetapi ketika manusia melihat kehidupan yang ada, kadang manusia itu memutar balikan. Mereka lebih cenderung, lebih suka dengan mujizat daripada mereka melihat mujizat itu lahir sebenarnya dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mari ubah pandangan, ubah fokus,
ubah motivasi kita. Engkau yang butuh mujizat mungkin hari-hari ini, tidak salah. Engkau butuh berkat Tuhan hari-hari ini, tidak salah. Kita butuh semua itu. Tetapi saya mau katakan, mujizat, terobosan, kesembuhan, pintu yang terbuka, semua lahir dari ketaatan, kesetiaan kita melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita tidak ada firman Tuhan? Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita lebih seriusi, lebih fokuskan hidup kita untuk kita menjadikan hidup ini serupa dengan firman. Kalau kita mulai menjadikan hidup kita serupa dengan firman Tuhan, itulah yang akan membawa kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Sehingga manusia kita akan menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang akan disukai oleh orang. Kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita menjadi manusia-manusia yang tidak gampang menghakimi orang lain. Kita menjadi manusia yang tidak gampang menyalahkan situasi yang terjadi. Tidak gampang menyalahkan keadaan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini begitu lama? Kenapa virus corona itu begitu lama? Kenapa begitu lama kita tidak bebas beribadah, tidak bebas ke sana kemari? Kenapa begitu lama? Kenapa pemerintah kau begini? Kenapa dokter kau begini? Kenapa kau rumah sakit begini? Kita menjadi orang yang kadang terlalu gampang menyalahkan karena tidak ada filter, tidak ada firman. Makanya ketika ada masalah dan persoalan, kita bukan mensyukuri bahwa di balik itu semua pasti ada mujizat, tapi kita menjadi orang yang cenderung menyalahkan segala keadaan, menyalahkan, menghakimi situasi yang ada. Kenapa? Karena tidak ada firman. Kalau ada firman Tuhan, engkau akan melihat hidupmu akan berubah. Hidupmu akan menjadi bijaksana. Hidupmu akan menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan yang akan membawa hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya hanya mau ingatkan. Mari senangi itu firman, cintai itu firman. Karena firman ini akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ada banyak orang punya iman katanya, tetapi tidak punya firman. Yakobus bilang, engkau punya iman, tapi tidak punya firman, bikin apa? Kita harus punya iman, punya firman dan lakukan itu firman. Bukan hanya punya firman, tapi lakukan. Orang yang melakukan firman, berarti orang itu sudah punya firman. Tapi ada orang sudah punya firman, tapi tidak mau. Hari-hari ini Tuhan banyak berbicara. Tetapi ada begitu banyak orang tidak mau mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang sudah tahu, tetapi ada banyak orang tidak mau tahu dengan kebenaran firman. Dia cuek, dia acuh tak acuh. Tapi hari-hari ini mari, Ibrani berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hidupmu, saudara. Tetapi lakukan firman Tuhan itu. Seringlah baca firman Tuhan. Seringlah mendengar firman Tuhan. Maka engkau akan melihat hidupmu akan dibawa kepada jalan ya yang menuju kepada pangkuan Abraham. Di mana tempatnya? Di sorga bersama dengan Yesus. Apapun masalahmu, persoalanmu, jadikan firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam hidupmu. Saudara, ketika firman Tuhan itu ada padamu, Tuhan kok tahu masalahmu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tapi di saat kita melakukan firman Tuhan, justru di saat itulah sebenarnya mujizat sementara mengikuti kita. Tetapi ketika kita ada masalah, ada persoalan dan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin pertolongan akan jauh, mujizat akan jauh. Karena saya baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ketika kita taat melakukan firman, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mujizat tersedia bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita belajar. Dalam cerita ini Lazarus ada di pangkuan Bapa. Dan kita fokus kepada orang kaya. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dalam kehidupannya di dunia, saudara, ya, dia adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia berkata kepada Abraham, masih ada 5 kita saudara. Masih ada 5 saudara saya. Tolong ingatkan mereka. Sungguh-sungguh ingatkan kepada mereka. Jangan sampai mereka kehilangan keselamatan. Jangan sampai hidup mereka tidak cocok dengan firman Tuhan. Tidak sama dengan firman Tuhan. Mereka mungkin Kristen.
Tetapi kehidupan mereka tidak sama dengan firman Tuhan. Sama seperti ya orang kaya ini. Makanya ketika orang kaya ini meninggal, ya, kalau saudara baca baik-baik saudara, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, ya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihan saudara Lazarus. Orang kaya memanggil Abraham itu Bapa. Berarti orang kaya ini bukan orang asing. Orang kaya ini kalau saya katakan dia juga adalah anak-anak yang boleh dikatakan bahasa sekarang. Dia mungkin anak Tuhan dalam tanda kutip. Dia mungkin sudah orang Kristen tetapi dalam tanda kutip. Karena dalam firman Tuhan ini dia sudah tahu itu Abraham. Makanya dia panggil Bapak Abraham. Orang kaya itu panggil Bapak Abraham. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak bersama dengan Abraham di surga bersama dengan Yesus. Tapi jadikan kita menjadi orang Kristen yang akan masuk surga bersama dengan Abraham, bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Dengan cara, mari saudara, kesaksian hamba-hamba Tuhan, kesaksian para nabi, firman Tuhan, Alkitab ini saudara, ya, jadikan bukan hanya sekedar kita baca begitu saja. Tapi ketika kita baca, kita teliti, kita belajar baik-baik, ya. Renungkan itu dan lakukan. Sekali lagi, berulang-ulang kali saya katakan, lakukan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan ini yang akan menjadi jaminan untuk membawa kita masuk surga. Dan yang kedua, firman Tuhan ini akan menjadi jaminan kita. Apakah kita sudah bertobat atau belum? Ukurannya, sandingkan hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan bilang-bilang, oh saya sudah bertobat sudah lama. Tetapi kalau hidup kita belum sama dengan firman Tuhan, mungkin kita sementara menipu diri kita sendiri. Sebabnya pagi hari ini, ukuran kita bertobat, ukurannya adalah samakan hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita mulai sama dengan firman Tuhan, kalau hidup kita semakin hari semakin sama dengan firman Tuhan, maka ukuran pertobatan kita pasti ada dan terukur. Ada pertumbuhan. Tetapi kalau hidup kita selalu berlawanan dengan firman, kalau hidup kita selalu bertolak belakang dengan firman, jangan-jangan ya, cuma casingnya kita orang Kristen, tapi di dalamnya kita bukan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita mulai melakukan firman Tuhan, ukurannya engkau bisa lihat sendiri. Ukurannya orang lain bisa lihat sendiri. Oh ya, orang itu adalah pengikut Yesus. Jadi ukuran kita bertobat dilihat seberapa banyak kita menjadi pelaku firman. Bukan seberapa banyak kita tahu. Kita tahu harus lebih banyak kita tahu. Kalau perlu kita tahu semuanya. Tapi ada masalahnya, ada banyak orang. Banyak tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya katakan, engkau harus melakukan firman Tuhan. Engkau harus belajar lebih banyak tahu dan harus lakukan firman Tuhan. Dan itu akan menjadi jaminan kita mengalami hidup yang diberkati. Bukankah Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Mungkin hari-hari ini engkau bergumul. Ya, penuhi hidupmu dengan firman, engkau akan lihat. Firman Tuhan itu dia akan mulai bekerja. Dan firman Tuhan itu akan mulai melahirkan mujizat-mujizat. Pintu yang tertutup akan terbuka. Karena firman Tuhan itu akan bekerja, mendatangkan berkat yang luar biasa. Tetapi jangan fokus di situ saudara. Fokuskan hidup kita bagaimana firman Tuhan itu mengubah karakter. Firman Tuhan itu mengubah sifat kita. Mengubah cara bicara kita. Mengubah kelima panca indera kita menjadi seperti Yesus. Mengubah cara hidup kita. Kelakuan kita sehari-hari. Cara kita. Ya, fokuskan hidup kita bagaimana hidup kita sama dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut. Karena jaminannya ada. Tuhan sudah katakan. Orang yang sama hidupnya dengan Yesus, dialah yang akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Bukankah Matius 7:21? Tuhan kami sudah melayani. Tuhan kami sudah melakukan mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Apa masalahnya orang-orang ini? Ada masalahnya mereka mungkin orang Kristen. Mereka mungkin melayani. Tetapi karakter, kelakuan mereka, sifat mereka tidak sama dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, senangi firman Tuhan itu, cintai firman Tuhan itu, maka engkau akan melihat
hal-hal yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi di dalam hidupmu, keluargamu, dan masalahmu dan persoalanmu akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Fokuskan hidup kita bersama dengan Yesus dalam kekekalan, dan firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk bagi kita yang akan mengarahkan, membimbing kita, menolong kita sampai kepada tujuan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita pejamkan mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Ya ralaba sanda, ya ralaba takara, ralaba sanda, ralaba takara, ralaba sanda. Mari jemaat yang ada di rumah, tutup matamu, angkat tanganmu. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu. Sembah Tuhan walaupun hanya dari rumah-rumah. Mari kita sembah Dia. Kiara laba sanda, ya ralaba takara, ralaba sanda, ya ralaba sanda. Oh Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu dari awal Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rancangan dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya lama sana, ya lama-lama, mari sama Dia. Keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah, mari sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Shikiara laba-laba-lamu. Haleluya. 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 Yesus, Tuhan, Kau luar biasa. Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Ya Rabbase. Haleluya. Mari kita berdoa jemaat-jemaat Tuhan, maupun teman-teman Facebook, apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Tuhan terlalu gampang, Yesus terlalu mudah untuk memberikan mujizat. Yesus terlalu mudah untuk membukakan pintu bagimu. Yesus terlalu mudah untuk memberkati usahamu. Yesus terlalu mudah untuk mencukupkan sandang pangan dan papanmu. Yesus terlalu gampang untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Namun
Hari ini mari kita evaluasi hidup kita. Sudahkah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Sudahkah hidup kita, karakter, sifat kita sudah sama dengan firman Tuhan? Atau masih begitu banyak yang tidak sama dengan firman Tuhan? Ini masanya, ini waktunya kita mulai berusaha, kita mulai berjuang untuk menjadikan hidup kita sama seperti firman Tuhan. Sehingga hidup kita akan menjadi orang yang dijamin oleh Tuhan. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, ada jaminannya, di mana hidupnya akan diubah semakin hari, semakin lama seperti Yesus. Hidupnya akan mengalami ketahanan di dalam menghadapi masalah dan persoalan. Ketika dia mengalami penderitaan, imannya tidak akan lemah dan goyah. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, kesusahan, justru imannya semakin kuat dengan Tuhan. Dan pada waktunya nanti, firman Tuhan ini akan menjadi jaminan untuk kita ada di posisi yang Tuhan mau, surga yang mulia. Hari-hari ini mari kita jadikan hidup kita menjadi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Banyak-banyak mengevaluasi hidup kita, banyak-banyaklah melihat hidup kita, sandingkan hidup kita dengan firman Tuhan. Justru di situ engkau akan melihat ada mujizat. Justru di situ engkau akan melihat ada pintu yang terbuka. Justru di situ engkau akan melihat ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang besar yang akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau mulai memenuhi hidupmu dengan firman, menjadikan hidupmu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan akan bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa, berkati jemaat-jemaat GBI Makarui, berkati teman-teman Facebook yang sementara mendengarkan siaran ini, siapapun yang mendengarkan siaran ini. Kiranya Roh Kudus menguatkan mereka. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang mulai lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang mulai bimbang iman mereka, Tuhan tetapkan. Ada yang mulai mengalami kesusahan, Tuhan beri kekuatan untuk mereka sanggup menjalani kesusahan, penderitaan, sehingga iman mereka tidak menjadi luntur, tetapi kesusahan, penderitaan yang mereka alami, mereka kuat menghadapi bersama dengan Yesus. Karena Tuhan berkata ada masanya, ada waktunya kita mengalami penderitaan, tapi ada waktunya, ada masanya kita akan mengalami jawaban. Kita akan mengalami pintu yang dibuka oleh Tuhan. Kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami kemuliaan, itu akan menjadi bagian kita, di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan Tuhan bagi kita. Sebabnya ubah cara pandang kami, ubah cara berpikir kami, ubah hati kami, supaya fokus kami bukan kepada orang lain, tapi fokus kami bagaimana membawa hidup kita sama seperti Yesus. Fokus hidup kami adalah bagaimana kami berjuang setiap hari untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa diberkati mereka semua. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka semua. Bahkan kami semua di tempat ini, dimanapun Tuhan datang kepada orang-orang benar. Tuhan datang kepada orang-orang yang berseru kepada Yesus. Tuhan datang kepada orang-orang yang beribadah kepadamu. Biar itu dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja bagi kami semua. Diberkati bangsa kami yang sementara menderita virus, karena terjangkit virus COVID-19. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Bahkan bukan cuma kesembuhan, kami minta ada pertobatan, ada pengenalan, ada penerimaan sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mujizat kesembuhan terjadi. Pulihkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami di dalam nama Yesus dari ikatan virus COVID-19. Pulihkan, baharui bangsa kami.
Di dalam nama Yesus, Tuhan pegang kendali, Tuhan berdaulat atas daerah, atas kota, atas desa, atas keluarga, atas bangsa negara, atas muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami yakin berkat Tuhan ada atas orang-orang yang beribadah kepadamu. Firman-Mu berkata, akan diberkati kami yang beribadah. Roti, makanan, air, minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat ini menjadi bagian kami semua. Para pemirsa Facebook, jemaat-jemaat, teman Handai Taulan, bahkan kami semua, kami diberkati oleh ibadah pagi hari ini. Biar kami menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan, karena kami mempercayai firman Tuhan itu adalah Engkau Yesus sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pembelajaran firman Tuhan. Jangan biarkan kami seperti orang kaya yang tidak menikmati surga. Jadikan kami Lazarus, jadikan kami Abraham yang menikmati surga itu bersama dengan Yesus. Karena kami adalah orang-orang yang tidak mengabaikan firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Tetapi kami adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kami, jemaat yang ada di rumah-rumah, keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu. Kami diberkati usaha mata pencarian. Kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, Mazmur 121, Tuhanlah penjaga kami. Itu akan menjadi bagian kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang sementara kami jalani, Mazmur 91, Tuhan akan meluputkan kami. Dan Tuhan yang akan memberikan berkat bagi kami, menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa syukur kami dan ibadah kami akhiri mengucap syukur. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita para saleh-salehnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat-jemaat maupun teman-teman Facebook. Tuhan memberkati ibadah online ini. Saya yakin Tuhan lebih tahu, lebih mengerti, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, tenang, tetap percaya, tetap semangat mengiring Tuhan. Lakukan tugas kita sehari-hari sambil kita merenungkan firman Tuhan dan sambil kita melakukan firman Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menjadi jaminan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Haleluya.